aku Dona Cynthia Bella dengan NPM 252201107. Yang ini disebut vesikel pinositotik. Kantung kecil yang terbentuk dari lipatan membran sel saat proses pinositosis atau salah satu jenis endositosis yang berfungsi sebagai alat transportasi sel untuk memasukkan cairan dan molekul terlarut dari lingkungan luar ke dalam sel. Yang ini disebut dengan lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk kantung kecil berisi enzim hidrolik. Organel ini sering disebut sebagai kantung pencerna atau switch bag karena berperan dalam pencernaan dan penghancuran berbagai zat. Berfungsi sebagai sistem pembuangan sekaligus pencerna internal sel. Yang ketiga, bulat-bulatan ini disebut dengan vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah kantung kecil yang dibentuk oleh badan Golgi atau aparatus Golgi. Organel ini berperan penting dalam proses pengemasan dan distribusi zat di dalam sel. Yang keempat, retikulum endoplasma kasar atau disebut juga dengan RE kasar. Organel berbentuk jaringan membran yang tersebar di sitoplasma dan terhubung dengan inti sel. Fungsi RE kasar adalah untuk sintesis protein, membantu pelipatan dan modifikasi awal protein, menyalurkan protein ke badan Golgi untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima, retikulum endoplasma halus atau disebut juga dengan RE halus. Berfungsi sebagai sintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Dekosifikasi zat berbahaya, menyimpan ion kalsium, dan membantu metabolisme karbohidrat. Yang keenam, membran sel. Membran sel adalah lapisan tipis yang menyelubungi sel, tersusun dari fosfolipid bilayer dengan protein, kolesterol, dan karbohidrat. Fungsinya adalah sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuk zat, tempat komunikasi antar sel, membantu transportasi zat, memberikan bentuk dan kestabilan sel, serta tempat reaksi biokimia. Yang ketujuh, mitokondria. Organel sel yang sering disebut powerhouse of the cell karena menjadi pusat penghasil energi. Fungsinya menghasilkan energi, mengatur metabolisme sel, mengatur kematian sel terprogram, mengontrol kadar ion kalsium, dan berperan dalam pembentukan panas. Yang kedelapan, aparatus Golgi. Organel berbentuk tumpukan kantung pipih atau disebut dengan sisterna yang berhubungan erat dengan retikulum endoplasma. Organel ini berperan sebagai pusat pengolahan, pengemasan, dan yang kesembilan, nukleolus. Nukleolus adalah struktur padat berbentuk bulat di dalam inti sel yang tidak dibatasi membran. Fungsinya untuk membentuk dan merakit ribosom, menghasilkan RNA, mengatur aktivitas sel, dan berperan dalam pembelahan sel. Yang ke-10, nukleus. Nukleus atau disebut juga dengan inti sel adalah organel terbesar dalam sel yang dibungkus membran inti. Berfungsi untuk pusat komando sel yang menyimpan DNA dan mengatur semua proses kehidupan sel. Yang ke-11, sentriol. Organel berbentuk silinder kecil yang tersusun dari mikrotubulus, biasanya berpasangan dan terletak di daerah yang disebut sentrosom, dekat inti sel. Fungsinya terutama dalam proses pembelahan sel dan pembentukan struktur pergerakan sel. Yang ke-12, mikrotubulus. Bagian dari sitoskeleton yang tersusun dari protein tubulin, bentuknya seperti pipa kecil berongga, berfungsi untuk menopang, mengatur pergerakan, dan jalur transportasi dalam sel, serta berperan penting dalam pembelahan sel. Ke-13, sitoplasma, atau disebut juga dengan cairan sel, histogel cytoplasmic matrix, yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di dalamnya terdapat organel-organel sel yang mengapung. Fungsinya sebagai tempat reaksi biokimia sekaligus medium penyangga organel dalam sel. Yang ke-14, ribosom. Organel kecil berbentuk bulat tersusun dari RNA, ribosom, dan protein. Ribosom bisa menempel pada RE kasar atau berada bebas di sitoplasma. Fungsinya untuk tempat sintesis protein dan menyatukan asam amino.